Ya panas nih. Game Ini kedua. Mulai ya. Ini kalau dari drafting pace-nya Onyx udah galak banget ini. Iya. Tapi ngelihat bagaimana potensi buat Cascade juga, strength to Cascade ya. Mereka bahkan bisa untuk flex draft mereka. Yap. Roger gak melulu soal jungler, Ya, tapi bisa dimainkan dimanapun. meskipun baru dapat Savage, ya nggak peduli. Ya, nggak Selama peduli. komposisinya lebih bagus di Goblin, ya udah. Yap. Dan ini Roger lawan si Cloud ya buat di early. Biasanya sih Cloud-nya yang melipir biasanya. Ya. Dan lengkap sudah berarti dari segi draft kita bakal melihat untuk game yang kedua. Oke, ini dia game kedua kita di Royal Derby. Kira-kira Royal Derby akan berakhir di skor berapa? 1-1 atau 2-0? 1-1 atau 2-0? Oke deh kalau begitu sepagatnya mana EPL Arena? The Royal Derby, 1 poin sudah ada di tangan dari RRQ Hoshi. Dan sekarang bermain dengan tipikal gameplay yang berbeda. Masih dengan Ruby di tangan dari seorang Idok. Jadi pertanyaan apakah Fnatic Onyx udah punya jawaban atas game sebelumnya. Karena kalau kita ngelihat dengan adanya Julian early game power berarti mereka cari. Jelas di level 3 ya dia. Tapi keyboardnya dengan edit, ini akan lebih untuk nempel juga. Membantu cewek di area dari goldnya. Yap. Itu dia. Cukup aman, tentram, damai dulu. Santai, masih awal. Santai dulu di awal-awal nih bos. Iya, tapi jadinya sama-sama punya roamer yang aktif banget nih. Dua-duanya punya efek kejut seperti sekarang berebutan Little Wonder dan Oke. Sekarang di area tengah terlihat dengan adanya Rins yang cukup pede juga. Rins juga mau bisa mengatur tempo ya ini dong. Set talent emblemnya. Ya, oke. 3 tenacity ya untuk Fnatic Onyx. Dan ada weapon master ini tangan dari Zas. di atasnya- Buset dah galak banget. Ya, jelas galak ya. Emblem Assassin, galak. Trill, Master Assassin juga ada. Lumayan besar damage yang bakal bisa diberikan. Dan Lutfi akan bertahan saja dengan basic aman emblem bersama dengan Brave Smite yang dipergunakan. Tapi cicilan Skylar berasa banget ya di top lane. iya, pengen dapetin karena early game-nya juga sih. Dan itu bakal jadi satu penyeimbang ya. Dengan adanya Albert, Julian yang kita tahu. Dari segi rotasinya, dari segi invasinya, ini juga akan lebih mudah lagi dan Wehey. Ada sebuah hal tadi yang langsung dilakukan oleh Rins. Belum lagi yang di atas Roger juga dengan Master Assassin Trill yang dia bawa. Ya udah itulah Iya, tapi impact. ya tapi trigger flicker tadi sih yang menurut ini cukup mahal ya. ya. Ini buat Rinsnya ya untuk source escape-nya udah tidak ada sama sekali sekarang. Betul, betul. Apalagi sekarang juga kita akan segera mendekat masuk ke arah turtle yang pertama. Sejauh ini setup memang lebih dikendalikan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi dan secepat itu loh. Secepat itu. Secepat itu loh. Ini power Juliannya gimana Om? Ya emang power dari Julian memang. Tapi bukan Julian, Nolan kan? Iya, Nolan yang Nolannya. dapet. Tapi power Juliannya yang jadi nggak terlihat gitu loh di early game. Ya karena memang dari setup juga, sementara buat si Samcha masih level 3 tadi. Dia masih butuh cari level dan sementara progres buat cari levelnya udah langsung dihantam. Oke, mereka mengambil sebuah resiko. Tapi Rins yang menjadi korban. Dairon kembali lagi menuju ke arah satu laning yang dia miliki namun pada berbeda. Dominator bisa mengejar hanya sampai situ. Oke, satu efek kejut di awal Pak Pulung. Wah itu mah efek kejutnya ngejutin banget ya. Yap. Ditukarkan tapi Om. Sebenarnya bukan cuma sampai di sana sih, tapi ini Iya. lebih ke isi jungle buat Albert sudah mulai dikeringin juga. Ya dan sekarang mau pendetnya dikeluarkan kembali. Keyboy tidak diberikan nafas sama sekali. Dua total pemain yang udah berhasil didapatkan. Tapi dari Oke, RRQ, Oke, retribution sudah terlihat langsung dikeluarkan di atas tersebut. Akankah Albertnya bisa bertahan dan Albert? What happened? Oke, ketahan Idok tadi dan sudah memakai semua source skillnya masih dengan cooldown dan Sutsujin ini kembali dapetin efek snowball di game yang kedua. bedanya udah 2 level sih Ini Om. udah serem buat Fnatic Onyx. Bener, Sutsujin udah seakan-akan tinggal nunjuk siapa nih, apalagi untuk hero tipis ya. Yap. Sans, Albert, cewek, ini bisa jadi korban buat Sutsujin. Oke, dan ini pindah kembali. Namun sekarang Idong harus merasakan akibatnya penalti saat dikeluarkan walaupun sekarang ada 2 orang dari RRQ yang sudah langsung menggila. Tapi cewek pun mendapatkan hal yang sama. Mau pergi ke arah mana? Dairannya pun masih berhasil bertahan sejauh ini. Tapi Lutfi mencoba untuk bisa mengejar ke bagian terdepan. Dengan satu vengeance yang dia miliki langsung dikeluarkan untuk bisa mengejar ke arah siapapun. Tapi masih berhasil selamat. Bahkan tadi ya ada game fake yang terlihat loh. Benar-benar saat Savage setelah sekian lama terakhir diambil sama seorang Sans. Tapi kali ini jatuh ke tangan dari seorang Sutsujin. Dan ini emang jadi awal yang baik lah buat RRQ Hoshi. Cuma yang jadi masalah
mereka nggak boleh terlalu terlena juga. Tadi kita udah ngeliat nih 2 pemain berhasil di pick off dan mungkin untuk turtle kali ini mereka butuh effort yang lebih banyak. Iya, dan bisa dipukul mundur ternyata ya. Fnatic Onyx meskipun mereka kalah level, tapi mereka memberikan perlawanan juga. Betul, mereka masih punya power yang sama, mereka masih punya Keyboy juga di sisi frontline, jadi sebagai inisiator atau bahkan sebagai damage dealer pun mereka masih punya banyak backup yang hadir. Ada sebuah pergerakan di mana tadi panel slash tapi penalty zone jadi keluarkan. Lutfi menjadi korban, Keyboy-nya masih free untuk bisa menghantarkan damage-nya. Ada 4 player dari Fnatic Onyx yang langsung dipukul mundur Albert. Mau tidak mau harus mundur. Yap, masih belum menuju ke arah turtle untuk saat ini. Karena memang dengan kehilangan seorang Lutfi ini bakal jadi berat sih buat Fnatic Onyx. Apalagi ngelihat dari RRQ Hoshi sendiri, Suzujin yang udah, wah makannya enak banget dari tadi. Ini bakal jadi penentuan. Ini nutrisi yang begitu cukup, sementara sekarang Rins sudah mengeluarkan ke arah satu defense yang miliki tapi terjatuh. Satu bantingan yang membuat cerita bahagia untuk Fnatic Onyx ya. Untuk sekarang Idok dikejar habis-habisan sampai kebalik tuh gua. Iya, gak ada yang ganggu karena Keyboy. Inisiasinya bagus banget, ngebuat buying time ke arah jungler. Tapi sekarang auto turret di area mid lane yang bakal coba untuk dipaksakan dan pertukaran dari Skylar. Iya, oke lah tim fight-nya. Tadi di turtle yang kedua, Fnatic Onyx berhasil untuk unggul di sana. Tapi jangan lupakan faktor bagaimana nanti Skylar ini kalau sampai jadi dan juga join tim fight. Ini damage yang dimiliki oleh RRQ Hoshi akan sangat besar sekali. Wah, ini dia nih. 80 berbanding 20% dari audience prediction. Buset deh. Makanya. Emang luar biasa ini Kingdom memang. Dan tantangan buat Fnatic Onyx ini nih. Yap. Dan kita bakal melihat kembali lagi juga ya dari segi laning karena memang dari Arkeologi udah ngedapetin area atasnya. Ini akan memperluas sih sebenarnya. Cuman yang jadi pertanyaan juga Fnatic Onyx nih. Apakah dari Keyboy bisa membuat momentum yang sama lagi ya? Yap. Dan itu MPL ID season 14 new record. Yap. Savage pertama. Boleh. Conceal play. Udah mulai buka juga oleh serang Keyboy. Wah, ini mereka benar-benar mendominasi dan final slash dikeluarkan Rins. Tertangkap basah. Serangan dari Onyx mendadak begitu menggila di mana Idoknya langsung kejar habis-habisan. Satu lagi pergerakan yang langsung dilakukan yang offendednya connect ke arah beberapa player tapi tidak oleh Demi dan Sujin. Di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Ingin mengeluarkan ke arah satu penalty zone tapi ternyata untuk Cairan tidak diberikan sebuah kesempatan. Hingga membuat dirinya pun lenyap. 4 pemain berhasil ditumbangkan dan memang untuk Sujin dia udah gak bisa masuk lagi. HP-nya semua masih tebal. Belum ada cicilan yang masuk dan sekarang purple buff-nya berhasil di-secure sebagai sosok assassin. Ya PR buat Sujin adalah menghindari Lutfi. Waduh, ceweknya nggak bisa lagi kemana-mana. Pergerakan Rins dan juga Skylar begitu indah. Nah itu yang memang paling mengerikannya dari seorang Luoyi. Apapun bisa mereka buat, bahkan untuk ya potensial comeback pun akan lebih besar ketika RRQ Hoshi bisa memainkan diversionnya dengan baik. Dan lagi-lagi, perebutan objektif ini akan menjadi tempat pertumbuhan darah antara kedua belah tim. Iya, setuju banget. Dan lihat bagaimana sekarang kekuatan ya, kekuatan buat Julian yang sudah mulai terlihat ya. Sangat berasa dengan satu Holy Crystal tadi yang sudah dipilih dengan Albert. Sementara sekarang Lutfi, bahkan Keyboy mendekat dari jarak yang cukup jauh Albert. Tapi penalti zone-nya membuat cerita yang berbeda karena mereka sekarang berhasil langsung mendapatkan lagi dari Albert. Tapi turtle-nya akan menjadi milik siapa di mana sekarang turtle-nya berhasil diamankan lagi oleh pemain dari RRQ Hoshi. Dan juga Lutfi harus meregang nyawa tapi Sujin menjadi korban pula. Rinca masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Mencoba untuk bisa memberikan sebuah backup terhadap rekannya. Tapi tidak bisa 3 player. Dan RRQ Hoshi lenyap, sementara untuk Fnatic Onyx 2. Ya, 3 ditukarkan dengan 2. Tapi ini objektif turtle-nya juga sih yang berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Mungkin bisa menjadi penyeimbang kerugian Omawa. Ya kalau aku ngelihatnya malah cewek Blazing Duetnya 2 kali berturut-turut ini masuk dan ditelan semuanya. Dan itu sangat berbahaya. Dan kita nggak melihat ada yang bisa menghentikan power dari cewek Blazing Duet ketika semua shortfield juga sudah habis. Iya sih, karena kan pembukanya bakal ada di Dairen ya. Betul. Tadi ya inisiasi dari penalty zone-nya. Jadi ketika Blazing Duet, siapa nih resource yang tersisa? Ya apalagi pakainya sprint juga ya tadi dia. Bisa lebih cepat lagi untuk langsung menuju ke bagian belakang dan bahkan mencari Rinsia untuk bisa langsung di pick off. Riset harus mulai dilakukan berarti oleh kedua belah tim karena sejauh ini udah mulai diimbangi lagi. Temponya akan coba untuk ditahan lebih dulu. Bergantung kepada ya lagi-lagi ya momentum siapa dulu nih yang akan keluar. Karena tadi mungkin dari Dairen juga harus nge-trigger flicker untuk memberi kejutan tersebut. Ya tapi untuk players goldnya masih dipegang Skylar. Iya, gold lane. Ada selisih 1000 dibandingkan dengan cewek. Jadi bisa dibilang ini masih unggul buat RQ-nya. Tapi untuk tim fight-nya yang menjadi masalah sekarang. Dimana tim fight-nya ternyata yang menjadi bait di bagian depan untuk bisa mengumpan. Itu terkadang ada Albert atau Keyboy. Dan Keyboy juga semakin dipukul akan semakin senang karena stack pasifnya. Oke, Dairen langsung dibanting. Dairen bisa gak kabur dengan satu energy chain. Tadi yang udah langsung dikeluarkan Dairen masih berhasil selamat.
Ya, langsung ada backingan ya. Iya. Yang cukup banyak di bagian belakang. Tapi Fnatic Onyx sepertinya masih belum mau mundur. Targeting ke arah outer turret. Tapi ingat di bagian mid lane mobilitas dari seorang Susujin juga harus diwaspadai. Iya, Susujin bakal berusaha untuk menukarkan ya. Karena memang udah gak ada celah sama sekali. Fnatic Yeah. Onyx mereka main kumpul juga. Mereka gak mau ada yang split juga yang bisa di pick off mudah dengan Susujin. Ini jalannya udah bareng-bareng, Om. 4 orang jalan kemana-mana gitu ngilu ya. Lebih berasa jadi derby STM. Iya, kalau itu 4-nya kayak pulung semua mah slow ya. Kalau kayak Oji. Wah, masih slow. Oh, masih slow. Iya, ini 4-nya udah Lutfi, Albert, Sans. Wah, ngilu tuh. Oke, dan sekarang kita bakal melihat juga dari perebutan karena Lordnya. Karena ya ini cantik hidup. Wey, I'm offended yang begitu indah, tapi sekarang penalti zone-nya tidak mengenai tadi ke arah satu play di mana Lutfi-nya ternyata langsung berhasil diamankan, tapi Dairan dari masing-masing SP lane mereka langsung menggila sekali lagi di korban pertama pula di dalam pertempuran tersebut dan Kiboy. Ada Immortal di dalam tubuh yang membuat Kiboy masih berhasil selamat sejauh ini. Cewek langsung bisa ngedapetin 2 pemain bebas banget untuk bisa dancing di sekitar area Lordnya. Dan tadi satu momen ketika penalti zone dibuka malah ada I'm offended. Wah, Idoknya berani banget sendirian di mana sekarang Susujin hadir lewat atas. Susujin mencoba untuk bisa mendapatkan kaki ke arah dari Sans. Hanya saja Rinsa pun langsung menggila dan juga Idoknya menjadi satu orang tadi menjadi hilang seketika. Hanya menyisakan Susujin berarti dari tim fight panjang di area Lord. Tapi Fnatic Onyx Kiboy. Oke, satu terakhirnya Susujin bisa nggak bertahan Susujin. 1v1 situation melawan Kiboy. Nice try Kiboy, patut untuk dicoba ya. Hampir saja satu tetes baru terakhir, tapi memang Susujin dengan high mechanic skill ini bakal jadi cukup berat dan pada akhirnya ternyata Lordnya masih belum bisa di-secure. Mereka butuh power yang lebih pasti lagi. Yap, dan bahkan ini bisa di setup Arkehoshi. Badan lagi hilang sekarang tanpa Kiboy. Wait, ada konsil penalti zone-nya connect ke dalam tubuh dari Luffy. Akankah Luffy-nya bertahan final saya sempat dikeluarkan. Mereka kekurangan dari kuantitas player hanya ada 4 melawan 5. Pengen cari informasi sih sebenarnya, tapi ya ini dia inisiator yang begitu banyak. Idok, ada penalti zone juga di tangan dari seorang Dairan dan sekarang kuantitasnya jadi gak imbang. Oke, ada satu orang yang berhasil langsung dibanting dan dia mengorbankan dirinya, tapi ternyata untuk kali ini Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dari Arkehoshi dan Dairan. Tertinggal sendirian Dairan menjadi korban tambahan. Lord tukarkan dengan double kill dan Skylar pada akhirnya juga nggak bisa berbuat terlalu banyak kali ini dan itu dia keuntungan. Ini untuk milik siapa Om? Reset sih, lebih ke reset ya. Karena memang Lordnya masih ada, masih bisa berjalan juga. Tapi kalau kita melihat dengan hilangnya 2 pemain dari Arkehoshi, ini Fnatic Onyx mereka bisa cukup unggul dengan mengambil isi jungle dulu nih untuk lebih tidak membuat mereka lebih kaya ya. Dengan creeps yang ada di jungle ini dan ya Lordnya akan diberikan juga gratis jelasnya. Arkehoshi mereka tidak bisa mengawal Lord yang pertama. Dan Lordnya akan dibiarkan berjalan bebas, tapi ingat ini posisi dari Arkehoshi, mereka punya Luoyi, jadi nggak bisa terlena sama sekali. Mereka tetap harus aware dengan seluruh sisi semak-semak yang ada. Yap. Dan bisa dibilang Luoyi-nya juga tadi punya peran besar ya. Ya. Versionnya yang memang cukup mengacaukan yang tiba-tiba muncul belakang tim fight yang sepertinya sudah selesai, tapi belum lanjut. Itu di depan tuh kan kelihatannya tuh sendirian banget nih. Tapi ternyata di belakang, Bos. Rame di belakang. Secara itemization juga mungkin dari cewek sih ini yang udah mulai matang, tapi jangan lupakan juga posisi Skylar yang nggak berbeda jauh, sama-sama dapat makan dari tadi. Iya, lebih ke wah itu Nolan yang memang udah mau jadi BOD juga sebentar lagi. Oh iya. Ada lightning juga tadi yang udah terlihat ya. Oh itu BOD-nya selesai. Oke, sementara Lordnya sudah bergerak di bagian atas. Mereka berusaha untuk bisa masuk perlahan. Bakal coba untuk dipaksakan sih untuk ngedapetin apapun lah keuntungannya, termasuk inner turret di area mid lane yang masih belum bisa dipecahkan sejauh ini. Dan Fnatic Onyx, mereka harus hati-hati karena damage-nya udah nggak main-main lagi. Dan Kiboy mau coba untuk maju kah? Oke, cuma tadi open fire sekali nyenggol ke tubuh dari Lutfi sakit banget loh. Berasa sih. Dan nih tugasnya Lutfi ya nahan badan kan yang pertama. Cuman setiap kali kita melihat Lutfi lagi jalan sendirian, itu Dairan selalu langsung penalti zone ke dia juga. Sehingga ya entah itu membakar flicker atau dia harus menggunakan vengeance untuk keluar tadi. Jadi tim fight-nya selalu bisa diinisial Arkehoshi ya karena tadi penalti zone yang mengenai antara ya Kiboy atau bahkan buat Lutfi-nya juga.
Gold benefitnya juga udah terlihat ya di sana, 756 gold benefit. Tapi memang untuk dapetin inner turret di area mid, kayaknya butuh bantuan daya dobrak yang lebih besar. Wait, ya, Emo Idok? Pendetnya berhasil mendapatkan ke arah Keyboy. Tapi Keyboy masih berhasil bertahan pada selesai langsung dibalik begitu saja. Menjadi satu momentum yang begitu indah ini keluar oleh Lutfi dan sekarang Dairon yang harus meregang nyawa. Namun di bagian belakang Lutfi tidak ada pilihan untuk kedua tim dan Idok menjadi korban pula. Wah, itu nice backup sih dari seorang Lutfi. Wehey, masih ingin lebih, mereka masih mencari siapa lagi korbannya, namun mereka berjalan begitu polos. Richa masih berhasil selamat. 3 player dari Hoshi benar-benar mengamuk. Tidak ada fight yang bisa dikatakan selesai karena sekarang dari RRQ Hoshi mereka bakal coba untuk balikin keadaannya, setidaknya dorong wave ini tidak dapat eliminasi dan wow. Yap, continuous teamfight yang sempat kita mention juga kan. Seakan-akan hampir selesai, tapi langsung ada teamfight lagi. Dan yang menarik dari teamfight tadi adalah Sun Sujin, dia menunggu sampai detik yang terakhir. Baru dia keluar, dia pemain terakhir yang keluar dari rumput. Benar. Karena tadi juga terlihat Om ya, Albert udah pede banget. Dia maju dengan Enhanced Sword yang dia milikin. Dan dimana dia itu posisinya immune. Tapi setelah tidak immune, wah. Itu dia. Disambut dengan segala macam damage. Ini buat kamu. Ini buat kamu, giveaway. Dan sekarang dengan Lord yang udah berhasil diamankan nih, ini jadi tantangan lagi buat Fnatic Onyx. Gimana caranya untuk bisa benar-benar nge-handle manajemen dari resource skills yang mereka punya. Karena ya Ruby cooldownnya nggak seberapa Om. Iya benar, dan gak ada rumput yang aman sekarang buat Fnatic Onyx. Mereka butuh hero untuk bisa buka rumput nih. Tapi kalau mereka jauhin hero-nya juga, hero mereka bukan hero yang typically bisa solo kill. Ini harus timpat-timpat juga semuanya. Ya pada akhirnya tetap harus menghadapi team fight itu yang bakal dibukakan sama RRQ Hoshi mungkin karena sepertinya dengan Lord kali ini mereka bakal cukup bebas sih untuk bisa mendekat ke arah base turret, terutama dari seorang Dairon yang bisa saja ngebuka inisiasi tersebut. Karena Lordnya juga sudah mulai mendekat dari bagian bottom lane. Sementara sekarang Lord di bagian bawah sudah berhasil mendobrak ke arah pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Di bagian tengah masih menjadi incaran. Mereka ingin masuk ke bagian dalam. Keyboy sudah berubah dan ada satu penalty zone. Dikeluarkan oleh Dairon, cukup mengejutkan dengan satu dominator yang dikeluarkan pula oleh Sans. Masih belum ada korban jiwa sejauh ini, tapi dari Fnatic Onyx apakah mereka mau coba untuk ngebalikin keadaannya? Karena minimal satu pemain itu akan sangat menguntungkan buat mereka. Mereka lagi-lagi harus kehilangan 2 base turret dan ini sama persis seperti game sebelumnya Om Wawa. Iya mereka harus bisa tahan dulu sih karena secara goldnya kita tahu ini sudah mulai join juga buat Rogernya. Dan Rogernya menjadi salah satu sumber masalah yang belum ada obatnya sejauh ini. Bagaimana Skyler juga setiap kali dia masuk dia akan menjadi follow up. Oke, akan pindah kepada benar. Ada di area tersebut Dairon menjadi orang terakhir yang ada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Namun untuk sekarang ceweknya pula sepengkilas sedikit lagi tersisa. Albertnya terbakar, Albert masih berusaha untuk bisa pulang. Albertnya pun masih berhasil selamat, hanya saja sekarang Sujin dan Skyler mereka berpencar untuk menyelamatkan diri. 3 pemain hilang bermain di area base turret yang menjadi resiko sih untuk RRQ Hoshi. Tapi cewek dengan blessing duetnya itu ngacak-ngacak semuanya. Ya, tapi terlalu dalam juga ya main buat RRQ Hoshi tadi. Terlalu ke dalam dan bisa dipunish juga dan kita tahu bagaimana cewek dia nggak punya purify. Dia memang sprint untuk langsung mengejar ke belakang dan langsung kita lihat untuk replay tadi di area top. Teamfight di engage langsung. Dairon melompat dan memang dia punya follow up di belakang. Cuman kita tahu cewek lagi-lagi ya blazing duetnya dia ini masuk secara utuh ke bagian belakang. Dan mungkin efek dari Lutfi. Lutfi di game yang kedua ini punya potensi besar untuk menjauhkan teamfight. Vengeance-nya dia, efek-sisnya dari Downless Strike juga. Bener sih, jadi apapun inisiasi sebenarnya masih bisa digeser sama Lutfi nantinya ya. Betul. Tapi ya jadi pertanyaan siapa dulu yang ngebuka inisiasi? Karena kalau misalnya ngebuka ke arah Idok, mereka masih punya Dairon berarti dengan penalty zone-nya yang bakal merepotkan. Dan ini juga kalau kita ngeliat dari segi item decisions-nya memang udah udah ada winter sound juga. Tangan dari seorang Albert. Ya, tapi sama-sama kuat buat marksman-nya ya. Jadi dengan full item seperti ini sebenarnya timing adalah segalanya juga. Fnatic Onyx chance mereka masih ada jelas. Mereka bisa pick off satu, mainin Keyboy-nya mungkin dengan onward-nya. Kalau memang bisa nangkep, karena yang Idok ini selalu ngebuka badan juga. Ketahuan lagi. Tahan lagi. Tahan lagi, cari tempat sembunyi lagi. Dan memang akan lebih berat buat Fnatic Onyx sih. Base turret udah nggak ada, harus menghadapi Luoy juga. Jadi jaga rumput sih buat sekarang. Serius. Kalau kita bicara soal damage dealer ya, Roger, Nolan ini udah lebih daripada cukup. Cuman ya Nolan di late game juga cukup berbahaya. Double edge sword dimana kalau dia masuk sembarangan dia bakal langsung punish. Dan gak ada purify kan sebagai jungler. Dengan semakin tebalnya juga HP dari player-player lawan pun itu akan menjadi satu penghalang. Hey, Idok
mencoba untuk membuat sebuah pagar, tapi coba lihat di tempat yang berbeda ada satu lagi. Penalti zone dikeluarkan oleh Dairon. Dairon sendirian mengusir ke arah Kiboy, di mana Kiboynya tidak bisa mendekat ke arah rekan-rekan yang ada di bagian dari Lord. Dan Lordnya akan menjadi milik siapa di mana sekarang? Lordnya menjadi milik dari Sun Tzu Jin. Dan satu lagi pergerakan begitu indah yang dikeluarkan oleh Idok, di mana Idok yang masih berhasil selamat. Tapi Skylar masih belum satu bisa pergi. Akankah sekarang Lycan Force bisa langsung menggaruk ke arah dari Lutfi? Lutfi masih ada immortal, tapi satu yang terakhir Final Slash tidak sempat dikeluarkan. Final Slash-nya sayang sekali gagal, tapi satu buah Lord ditukarkan dengan dua pemain. Gak ada Dairon, gak ada Riz untuk team fight beberapa saat ke depan. Tapi memang dari Fnatic Onyx kali ini mereka berhasil. Cewek memang agak repot tadi, dia harus clear terlebih dahulu di area top lane, tapi di akhirnya ketika team fight dia punya peran yang lagi-lagi sangat terlihat. Ya, blessing duet ya yang selalu bisa masuk juga. Dan fast Lord clear tadi bagi Fnatic Onyx. Tanpa adanya usaha untuk bisa melakukan defense juga karena sedang dipukul mundur tadi RQ Hoshi. Mereka belum bisa menemukan jawaban untuk team fight tadi. Karena berulang kali zoning out yang dilakukan oleh Lutfi. Ini berjalan dengan semestinya juga. Lutfi dengan targeting dia untuk vengeance-nya. Dan Albert yang memang sudah mulai jadi. Enhance sight-nya yang sakit, enhance chain-nya mungkin yang dibutuhkan. Dan oke, jelasnya juga Kiboy yang sudah memiliki satu toilet armor. Nah itu ya yang ngebuat mungkin dari Kiboy agak lebih susah nih untuk bisa di take down untuk beberapa saat ke depan. Ditambah dia punya damage juga sih sebenarnya untuk editnya. Jadi RQ Hoshi mereka harus punya kalkulasi yang lebih on point. Masuk ke late game, mungkin dari segi itemization juga udah nggak banyak pergantian kali ya. Lebih ke arah ya udah Immortal, item defensif. Tapi dengan adanya Holy Crystal ini akan melengkapi lah power dari seorang Suns. Iya, Suns 16 assist, Kiboy 15 assist nih. Banyak assist yang dimiliki oleh pemain Fnatic Onyx, di mana mereka lebih memilih ya udah ini adalah tempat kumpul buat mereka juga. Benar-benar jarang banget ya untuk bermain secara pick off, tapi aku masih menantikan sih sebenarnya untuk diversionnya lagi. Karena dari tadi rumputnya emang dijagain banget sih, belum ada space ya. Betul, udah mulai diisi ya satu-satu juga buat area rumputan biar tidak langsung di open tadi. Karena ya satu serangan kejutan yang dilakukan manis nanti, ini bisa langsung tim fight-nya dimenangkan oleh Hoshi. Jadi mau gak mau memang ini semua rumput harus diisi dan bermain lebih pelan juga. Dari sisi tempo yang kalau kita lihat. Dan dengan Lord yang berada di area top, ini masih akan menunggu untuk pergerakan dari pemain Fnatic Onyx. Apakah mereka akan berusaha untuk langsung mengkontes atau dibiarkan saja. Karena RQ Hoshi, mereka hanya akan mengirimkan minion mereka aja dulu. Mereka nggak nge-clear, mereka akan nahan juga di area mid. Iya sih, ini power dari Sun Tzu Jin sih yang mungkin akan paling mengerikan. Ada Rose Gold juga, jadi akan lebih safety lah bagi seorang Sun Tzu Jin sendiri. Dan wah, seluruh semak-semak nggak ada yang bisa dibuka secara paksa ya. Mereka harus ya mengorbankan beberapa resource lah setidaknya untuk bisa dalam kondisi yang cukup aman. Mereka harus sweeping semuanya, pastikan semua area aman. Dan yang memang jadi tantangan terakhir lagi buat Fnatic Onyx, manajemen wave minions. 15 detik lagi nih menuju kedisiplinan Om, menunggu Lord. Kedisiplinan. Harus disiplin, kalau nggak disiplin ini buset deh. Respawn time udah lama, Lord mau muncul, mereka kalah dari kuantitas player, udah sulit. Dan siapa yang bakal dikirimkan diversion juga? Masih menjadi misteri. Ini Dairon lagi sih kayak. Karena dari tadi kayaknya Dairon yang emang tugasnya ngusir mundur Om. Tugasnya Dairon jelas ya, lihat EXP atau lihat romernya penalti zone. Iya. Benar-benar udah diusir mundur coba, tapi Kiboy dengan satu konsil yang dimiliki masih berputar-putar di area tersebut. Dairon di area tengah sudah menemukan satu pergerakan yang dimiliki oleh Suns, di mana mereka diusir mundur sedikit. Nah, masih belum ada target ya bagi seorang Kiboy, dan sebenarnya dari wave minion pun udah mulai berhasil disusun dengan rapi di bagian bottom lane jauhnya, dan sekarang Kiboy di bagian depan. Dan Kiboy mencoba untuk memulai bagaimana jalannya pertempuran. The Blessing juga langsung dikeluarkan begitu saja, bahkan tadi panas udah langsung terlihat. Tapi Dairon terbakar di dalam tubuhnya, masih ada Immortal pula, sementara Sun Tzu Jin sedikit lagi tersisa. Idoknya mereka terpencar hanya saja tuh sekarang. Cewek menjadi korban dan Skylar bergabung, malah bertemu dengan Sun Tzu Jin. Bukan jalannya begitu baik untuk lebih karena sekarang Sun Tzu Jin. Tapi tempatnya berbeda, Kiboy harus merasakan bagaimana sakitnya cakar yang dikeluarkan oleh Skylar. Ini waktunya dirinya mengaung. Dua ditukarkan dengan satu, tapi sekarang Dan Lutfi Lutfi menyisakan 2 player saja dengan 4 player lengkap dari RRQ Hoshi. Waktunya untuk mereka bisa menutup game yang kedua. bakal coba untuk paksa masuk karena hanya tersisa seorang Albert dan juga Suns masih butuh 29 detik lagi sampai cewek bisa kembali. Oke, dengan satu wave minion yang akankah sepertinya mendapatkan hasil yang baik karena mereka langsung saja berubah untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan panjang saja 2-0 untuk RRQ Hoshi. 2-0 poin bersih untuk sang Raja Kingdom. Bersorak-sorai karena ini adalah pembuktian mereka untuk The Royal Derby. Oke, perlahan namun pasti
namun sang raja mulai memperbaiki diri. Hasil positif sudah mereka dapati. Akankah ke depannya konsisten?